welcome back to my YouTube channel. Gestarnya sama dia lagi. Dia lagi. Jadi Cici Nopai is back by popular demand. Berapa kemarin view-nya? Ada 45 juta view ya. Langsung naik subscribernya. Makanya diundang lagi. Lumayan lah buat nambah-nambahin. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas 2 perfume yang main ingredients-nya sama. Main notes-nya ya. Main notes-nya sama, yaitu lavender. Makanya dia pakai baju warna lavender. Sesuai dengan tema. Dan ada 2 perfume yang akan kita bahas. Satu tuh local brand dan satunya lagi ya international brand. Kalau mau tahu, padahal masih belum ada. Padahal nggak pernah bumper juga. Kalau mau tahu, stay tune. Oke, keep on watching. Oke. Kita lanjut. Mulai dari jadi kita kasih tahu dulu aja ya perfumnya apa yang akan kita coba. Jadi yang akan kita coba tuh ini. Tara, kelihatan nggak? Iya. Jadi yang terbalik nggak sih kalau di video? Enggak, bener. Jadi kalau yang satu nih berembok. Ya mesti dipencet ininya. Nah, Chanel less eksklusif yang jersey sama Alien Object yang Aurora. Oke. Jadi disclaimer dulu nih bahwa biasanya dulu gue tuh nggak pernah suka sama lavender sih. Gue suka lavender. Gini, mungkin kalau gue baru sadar persepsi gue tentang lavender tuh salah beda karena lavender yang pertama gue kenal itu dari oil, essential oil gitu kan. Jadi di pikiran gue tuh lavender tuh yang soft gitu, very flowery dan soft gitu. Nah ternyata begitu udah nyoba 2 perfume ini langsung ternyata lavender tuh beda. Gue pengen bersin. Oh my god, please dipakai maskernya. Nggak jadi. Horor. Ya inilah meeting di ruang meeting yang udah jarang dipakai ya sejak pandemi, jadi banyak debu. Anyway, 2 perfume ini lumayan recent acquisition-nya kita ya, baru mungkin 2 mingguan kita punya gitu. Jadi yuk kita bahas satu-satu, mau yang mana dulu? Oke, kita coba semprot dulu yang ini ya. Hani semprot, gue juga semprot, terus kita nyiumnya bawa apa sih? Jadi si Alien Objects ini one of the niche local brand lah ya, dan premium banget sih dia, harganya juga. Jadi yang ini adalah affordable affordable versionnya dia. Ini 50 ml harganya 700.000. Tuh. Ini matching ya. Sama putih juga matching, apa juga matching sama putih. Jadi gue tuh udah pernah nyium ini sih waktu itu dia available di Nineveh di Cikajang. Pertama pas nyobain tuh pengen banget punya ini karena ini yang paling affordable kan, yang lain tuh 2 jutaan gitu, kayak I really wanted to like this gitu. Tapi pas waktu itu nyobain sih emang agak kurang suka sih gitu, akhirnya beli yang lain. Tapi kita coba ya sekarang, jadi suka apa enggak, soalnya kan suka beda-beda. Kalau gue tuh begitu kecium tadi pertama banget begitu habis semprot tuh kayak ada mint. Tapi mintnya tuh lebih kayak bikin nafas lega gitu loh, bukan mint yang benar-benar berasa peppermint. Emang ada daun peppermintnya sih. Bikin hidung plong. Bikin hidung plong. Jadi itu pun yang ada di catatan AQ. Kayak bikin hidung plong gitu. Terus abis itu flowery, ada sedikit asem. Jadi kayak flowernya tuh flower yang agak asem dan fresh gitu loh, bukan asem bau kecut ya gitu. Ya, gue sih nyiumnya kayak gitu sih. Terus kalau lo ada nyium apa? Lavendernya kalau buat gue sih langsung terasa ya, lavender banget gitu kalau di awal, tapi dia lebih minty. Jadi memang dapat banget tuh cooling sensationnya, calming, relaxationnya tuh dapat banget di openingnya ini. Mintinya tuh terasa banget sih, emang bener bikin hidung plong. Rasanya tuh langsung wow, lega gitu kan, ada cooling sensation gitu. Sedikit mengingatkan sama ya oil-oilan gitu kan, si essential oil yang living atau apa gitu. Itu banyak banget yang wanginya tuh rada mirip.
Terus gue juga mencium sedikit herbs gitu sih, kayak Ya, ada spice gitu. ada spicesnya gitu, bukan spices yang pedes tapi kayak Bukan. herb yang gimana, apa sih yang biasa dipakai di makanan-makanan Itali gitu loh, either apalah rosemary kayak atau Mungkin dari apa. itu kali ya, clary sage ya atau apa ya? mungkin ya. Nah ini tuh apa aja sih notes-nya? Notesnya mint, lavender, petite grain. Ini tuh clary sage ya. Petite grain tuh makanya rada green juga ya. Ya ada green notesnya. Iris, yuzu, apricot, musk, licorice, almond, jasmine, patchouli, tongkabin sama myrrh. Oke. Itu kayak boleh bilang aromatik gitu ya. Iya, maksudnya. kalau kita bisa kategoriin ya, soalnya floral juga enggak sih, Iya, fruity sama iya, sekali iya, enggak, juga. oriental enggak, woody juga enggak, emang aromatik sih kalau buat aku juga. Oke, kan nih yang si Chanel Less Exclusive ini juga yang jersey ini main notesnya kan lavender. Lavender. Kita coba ya efek Yes. yang kita dapat sama nggak? Jadi si jersey ini namanya jersey karena di Chanel itu ada baju kan, baju-baju yang bahannya tuh Bahan dari jersey. jersey gitu. Jadi mereka si perfumernya mau memberikan efek itu apa namanya, efek bahannya tuh lembut banget, bahannya tuh lembut yang comforting dan lain-lain. Makanya dia mau menciptakan parfum yang kalau dibayangin sebagai bahan tuh si jersey itu gitu. Jadi ya yang si Chanel ini juga ada sedikit asam, menurut gua ada asam yang keluar, tapi somehow nggak sama asamnya dengan tadi dari si Aurora itu kalau buat gue. Asam terus ini juga kayak ada fresh dan soapy gitu, Iya. kayak wangi sabun gitu. Nah sebenarnya tuh ini dari lavender memang akan menghasilkan wangi sabun kali ya? Emang ada sedikit soapy ya. Kalau ini campurannya adalah si vanilla kan, kalau nggak salah Madagascar. Bentar, Vanilla kalau si itu. Chanel ini dia lavender, musk, vanilla, white flowers, Oke. grass, rose, jasmine, tongkabin. Oke. Nah kalau gue lihat yang sama notesnya adalah lavender, jasmine, tongkabin, sama musk. Oh. Jadi 4 itu tuh ada di kedua perfume ini gitu. Nah tapi emang efek yang ditimbulkan tuh beda menurut gue gitu. Jadi ya sebenarnya nggak jaminan juga sih bahwa main notes yang sama akan menghasilkan wangi yang sama dan efek yang sama. Sama aja kayak nasi goreng gitu kali ya, ada nasi goreng terasi misalnya sama terasi, tetap aja bisa beda tergantung siapa yang masak, dan beberapa bumbunya tuh mungkin nggak sama ya, pakai lada juga, pakai garam juga dan lain-lain, tapi ya bisa ternyata hasilnya tuh beda tergantung takarannya, tergantung kapan itu dimasukin, diaduk dan lain-lain gitu. Cuma ini menurut aku sih totally ya bener-bener beda banget sih jatuhnya. Kalau di sini kalau di Alien Objects itu jadi lebih cool, kalau yang di jersey itu warm Lebih gitu, warm, jatuhnya. Kalau gue tuh ngebayanginnya kan dua-duanya tuh kayak enak ya, kayak abis mandi gitu ya. Tapi kalau yang si Alien Objects tuh yang kayak lu tuh sabunnya nempel di badan lu. Kalau yang si jersey ini tuh kayak ruangannya wangi sabun gitu loh. Kalau gue kayak ngebayanginnya. Terus kalau ini tuh lebih tongkabin dan vanilanya sih yang lebih berasa, keluar. Kayak sedikit manis, nggak sampai gourmand yang bikin enak gitu sih, tapi kayak ngebayangin ada cake atau apa yang wanginya kayak gini tuh gue bisa kebayang sih. Makin lama tuh kayak makin edible gitu loh, tapi bukan yang overly sweet. Ini tuh kalau apa ya? Kalau yang si Alien Objects itu kan kayak notes-nya ada beberapa yang memang kita bisa detect gitu kan. Kayak banyak sharp edges-nya gitu loh. Kalau kayak langsung tek tapi terus berubah gitu. Iya. Sedangkan kalau si jersey ini lebih well rounded gitu nggak sih, kayak dari awal sampai akhir tuh kayak ya udah it stays
the same. Bahkan gue tuh kayaknya kalau yang jersey ini ya, kalau gue nggak tahu notesnya itu lavender, gue juga nggak akan nebak lavender sih. Ya lavendernya tuh kalau buat gue ya cuma sekilas aja sih di awal, kayak sekali pasti semprot. Mana dengan persepsi awal gue yang berbeda gitu tentang lavender kan. Ini tuh lebih powdery, ya kan, lebih powdery, skin scent banget, terus ya warm. Kalau yang sini tuh kayak emang lebih, si Aurora ini kayak lebih ngebangunin gitu loh, kayak fresh. Kalau lu kayak pagi-pagi perlu di bush yang pengen bikin seger, itu bisa banget sih si Aurora ini. Ini lebih statement, lebih bisa kecium nggak sih? Kalau si Jersey tuh parfum yang sopan banget sih menurut gue, wanginya buat dinikmati diri sendiri, tapi it stays all day kalau di gue. Beneran di kulit tuh dari pagi sampai sore tuh masih terasa banget wanginya. Nggak tahu ya kalau orang-orang lain sih kayaknya nggak akan ngerasa, tapi buat kita tuh kencang banget sih wanginya, kuat gitu loh. Nah si Jersey ini tuh mixed reviews banget sih. Jadi dari perfumer tuh banyak banget yang nggak suka sama Jersey ini gitu. Padahal Chanel yang less exclusive itu biasanya lumayan reviewnya tuh bagus-bagus banget. Tapi kalau yang ini tuh salah satu yang kayak iya enggak gitu ya. Iya, banyak yang kayak kok gitu aja gitu. Karena ya memang wanginya yang sangat-sangat well blended, sangat safe gitu ya, comforting banget, yang kayak nggak terlalu aneh-aneh gitu. Ini tuh Chanel yang lainnya tuh less eksklusif, jadi cuman dijual di butiknya mereka ya. Jadi itu tuh kayak nggak akan ada di department store misalnya, atau di airport gitu, nggak ada. Cuman ada di butiknya yang juga jual ini makeup dan skincare-nya, Chanel Beauty. Ya, dulu tuh beberapa tahun yang lalu aku tuh udah coba ini sih. Kira-kira apa ya? Kayak ngelihat siapa nge-review gitu ya, blogger luar gitu. Kayak itu tuh parfum favoritnya, dan gue kayak penasaran kan. Jadi waktu itu belum ada di Jakarta. Pas di Singapura tuh nyobain di Ion gitu kan, nyobain tapi kayak nggak suka gitu, kayak nggak deh gitu, nggak suka banget deh. Terus tapi kayak masih penasaran terus gitu. Akhirnya baru-baru ini nyoba di can-nya, beli di Tokopedia, terus ternyata suka dan yang sampai gue mesti beli nih full size-nya gitu. Bahkan nggak nunggu di can-nya habis, di can-nya dikasih Kenopai, langsung beli full size-nya, dan kebetulan emang lagi tinggal satu kan katanya, jadi udah makin harus beli sekarang gitu. Tapi ini bukan perfume yang apa ya, bukan statement gitu ya, bukan yang kayak pas pertama nyoba gila wanginya enak banget, bukan tipikal perfume kebanyakan sih menurut gue. Tapi kan tergantung juga ya. Kalau dulu tuh gue kan ngeliat perfume tuh ya udah punya 1-2 cukup, yang penting gue suka pakai aja gitu. Oke lah, paling gue beda pun punya, oke ini buat kerja, ini buat kalau party malam, kapan party gitu kan. Bahkan tidur nggak pakai perfume. Kalau sekarang tuh perfume tuh udah kayak baju gitu, kayak gue lagi pengen ngerasa comfortable. Biasa orang kalau comfortable-nya gue tuh gue pakai t-shirt gitu. Nah gue juga cari perfume yang kayaknya membuat gue ngerasa comfortable gitu. Atau kalau misalnya malam gue tuh kayak pengen tidur tuh wanginya kayak wangi dupa gitu. Udah, jadi gue nggak pasang dupa, parfum. Oh iya, mestinya tadi openingnya, apakah perfume Cici Nopai kali ini akan bau hafungsan juga? Tapi gue juga baru menyadari ternyata gue suka banget ya bau-bau kayak obat dan bau-bau kayak dupa. Itu tuh somehow comfort buat gue gitu. Yang baru gue sadari juga sih. Padahal dulu kalau ditanya sukanya perfume apa, yang fresh seperti apa ya, gue juga bisa definisiin sih. Tapi kalau sekarang tuh kayak oke, gue lagi perlu perfume yang A atau yang B, tergantung kondisi, tergantung mood, tergantung perasaan. Sih kalau ini emang comforting gitu, dan gue mencium wangi-wangi apa ya, kayak barley gitu loh, kayak wheat grain kayak gitu-gitu. Oatmeal. Ya, oatmeal gitu-gitulah, sesuatu yang creamy. Ya, makin lama emang ini kayak jatuhnya gitu. Lebih creamy sih, yang si dry down-nya si Chanel ini lebih creamy. Kalau yang si Aurora ini tuh yang masih emang very strong gitu. Tapi gue sempet pakai juga kan kemarin. Setelah beberapa jam sih menurut gue makin soft. Kalau menurut Hani enggak.
Jadi hidungnya dia sensitif. jadi gue tuh suka sama openingnya gitu kan. Dari waktu pertama pas mau beli juga kayaknya nih suka nih sama openingnya, tapi kan terus sambil lihat perfume lain dan sambil nungguin ini jadi dry down. Nah menurut gue malah si lavendernya tuh makin kenceng gitu loh begitu di dry downnya. Dan ya emang hidung gue itu belum bisa berteman kayaknya dengan lavender gitu. Kalau dulu tuh padahal sering banget pakai function product ya, kayak misalnya fabric linen spray, terus ya fabric softener, pewangi, apalah yang biasanya disemprot. Ya linen spray gitu lah yang buat tidur gitu-gitu tuh banyak, atau potpourri kayak gitu tuh banyak banget yang wanginya lavender. Tapi kan itu something that doesn't stick with me gitu loh. Jadi kayak cuma seliweran lewat-lewat tuh memang enak gitu, dapat banget relaxing dan lain-lainnya. Tapi begitu udah di kulit emang belum bisa berdamai sih kayaknya dengan lavender. Jadi makanya akhirnya gak jadi beli Aurora ini. Tapi maksudnya I can see why people like it sih. Maksudnya memang perfumenya sangat-sangat well made. Memang terasa banget pergerakannya juga ya dari awalnya, openingnya, beberapa notesnya yang yang ada di sini tuh kadang-kadang kita bisa ini juga bisa cium juga gitu. Maksudnya kelihatan lah bahwa ini well made banget ya. Terus Arinda, managing editornya Female Daily juga punya ini kan dan suka banget gitu. Jadi memang kayaknya gue aja sih yang aneh. Ya, pada waktu itu juga dia harusnya, "Pak, coba Aurora deh, lu pasti suka." Iya, dia pasti tahu. Tapi bener kan? Ternyata dia suka. Iya, suka karena kayak habis mandi. Cocok buat gue yang nggak suka mandi. Oke, jadi itu dia review asal-asalan ya 2 perfume ini dari kita. Jadi kesimpulannya apa nih, Pai? Kesimpulannya sebenarnya apa yang gue cium dari satu perfume dan Hani cium tuh bisa beda banget. Itu tergantung experience-nya. Kayak misalnya mungkin Hani bisa identify satu jenis bunga, gue nggak bisa. Gue cuma bisa bilang itu flower, atau misalnya bahkan mungkin gue berpikir itu bukan flower, misalnya itu buah gitu. Karena buat gue itu lebih kayak mirip buah, karena kan hidup kita berbeda. Jadi nggak usah takut salah pada saat mengidentifikasi notes dari perfume. Terus yang kedua apa lagi kesimpulannya? Tadi kan pertama maksudnya memang perfume is very subjective gitu kan ya, yang gue suka belum tentu lo suka gitu. Terus yang kedua juga kadang-kadang kita udah terlanjur pernah sekali cium parfum lavender, gak suka, terus udah langsung ngeklaim gue tuh emang gak suka lavender gitu. Padahal belum tentu gitu, karena contohnya gue gak suka lavender sampai akhirnya menemukan si Jersey ini yang campurannya tuh pas banget buat hidung gue gitu. Jadi ternyata ada juga nih perfume lavender yang bisa gue punya dan seneng. Sama ada kapan lu nyobanya juga berpengaruh sih menurut gue. Untuk kemudian lu tuh suka, dia ada beberapa parfum yang kayak lagi itu tuh gue suka banget, tapi lagi di kondisi yang berbeda. Sama bukan nggak suka kali ya, cuman kayak nggak begitu enjoy aja gitu. Nah kadang-kadang gue mesti nunggu momen yang pas untuk pakai itu. Jadi kayak gue waktu beberapa tahun lalu sama sekali nggak suka Chanel Jersey, benar-benar udah nyobain beberapa kali gitu, akhirnya beli yang lain. Tapi ternyata sekarang jadi suka banget gitu. Jadi bisa aja sih nih nanti tahun depan atau kapan ternyata gue suka banget sih sama Aurora ini gitu. Tapi anyway, ini perfumenya Alien Objects nih keren-keren banget sebenarnya. Gue tuh pengen bikin satu video khusus tentang Alien Objects gitu, tapi ternyata Nopai sudah menyarankan kita bahas Aurora di sini. Jadi dia bulan depan dia mengacaukan kalender plan gue. Jadi gak apa-apa, nanti kita bahas lagi di video-video berikutnya. Itu aja. Udah ya? Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Have a fragrant day. Bye.